Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 28 Januari 2023 yang saya ambil di dalam Amsal 10 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia tidak berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi musuh. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi firman Tuhan untuk kita semua ya Bapak Ibu Saudara ya, yang poin penting itu di Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, berkat akan datang sendiri ya. Jadi tidak usah mengejar berkat Bapak Ibu saudara-saudara ya. Jadi kita tahu ya, asal kita bekerja ya mengandalkan Tuhan ya. Jadi kalau orang hidup di mengandalkan Tuhan ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan ya. Itu juga ada di Yeremia 17 ayat yang ke-7 ya, Bapak Ibu saudara-saudara ya. Jadi hidup kita harus bersyukur ya, di hari ini ya, malam berdoa, bangun pagi berdoa ya, karena kesehatan ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara ya. Jadi kita hidup ya, kita menjadi berkat ya. Jadi firman Tuhan kita bagikan ya, supaya orang-orang melihat kuasa Tuhan ya. Jadi menjadi pelaku firman itu penting Bapak Saudara. Jangan kita hanya dengar firman tapi kita tidak menjadi pelaku firman ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Hari ini juga saya ya membagikan firman Tuhan ya di WhatsApp ya, di hari Sabtu tanggal 28 Januari ya 2023 ya. Saya membagikan ayat di WhatsApp ya, di yang saya kirim ya Bapak Ibu saudara-saudara ya, di Yohanes 11 ayat yang ke-4 ya. Itu firman-Nya ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan ya. Jadi ini cerita tentang Lazarus. Jadi pada waktu Lazarus sakit ya, menderita, Tuhan Yesus sengaja nggak mau ke sana dulu supaya ya nyata kemuliaan Allah ya. Jadi Lazarus mati ya, sudah dikubur 4 hari, sudah berbau ya menurut firman Tuhan ya. Barulah datang Tuhan Yesus ya, membangkitkan dia dari maut, dari kematian ya. Jadi dia keluar dengan kain kafannya Bapak Ibu. Itu luar biasa itu ya Bapak Ibu saudara-saudara ya. Jadi firman Tuhan saya kirim ya di WhatsApp tiap anak Tuhan, khususnya pada hari ini ya. Kemudian saya kirim lagi di ayat berseger lagi ya Bapak Ibu ya, di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 ya. Bunyinya, dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, ya. Jadi ini cerita mengenai waktu Yesus terangkat ke surga, ya. Jadi dia akan datang yang kedua kalinya waktu itu, ya. Dia sudah berjanji, ya, kedatangannya akan yang kedua, ya. Jadi kalau kedatangannya yang kedua kali, kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Hidup, ya, takut akan Tuhan, ya. Cari wajah Tuhan, ya. Bergaul dengan Tuhan, ya. Mengerti ini suara Tuhan, ya. Ini saya kirim ayat Mesir ini khususnya hari ini, ya, di Kisah Rasul 1 ayat 11, ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya ada kuasa, ya, kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, kuasa untuk mendoain orang sakit supaya sembuh, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah, ya, meninggalkan, ya, dia kasih kita Roh Kudus, ya. Khususnya kita percaya kepadanya, ya, pada waktu kita dibaptis. Itulah yang membimbing kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian hari ini juga saya kirim ayat di, ya, di status Facebook, ya, di Yohanes 17 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah diutus ke dunia, ya, supaya dia menyadarkan kita semua. Kalau yang belum bertobat, segera bertobat. Kalau yang hidup di dalam dunia hitam, dunia sekuler, ya, dunia tipu daya, dunia iri deke, ya, dunia rokok, dunia mabuk dan lain sebagainya, ya, pindah ke Tuhan Yesus, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 itu juga ada, ya, di situ sudah ada ayatnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu diutus, ya, untuk mengembalakan domba-dombanya. Kita ini sebagai domba-dombanya. Jadi domba-domba itu mengerti suara Tuhan. Kambing lain lagi, berontak, melawan, ya, akhirnya dibinasakan, dihalau, ya, sakit tidak sembuh-sembuh, ya, kerja banyak, uang tidak ada, karena merontak, ya, tidak mau datang kepada Tuhan, ya, datang ke dunia-dunia yang lain, ya. Makanya hampalah hidup itu, ya Bapak Ibu, ya. Hari ini juga saya kirim ayat juga di, ya, status WhatsApp, ya, di Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ini cerita tentang Thomas, murid ke-12 murid itu. Salah satunya Thomas itu. Thomas tidak percaya kalau dia tidak lihat bukti bahwa Yesus itu bangkit dari orang mati, ya. Setelah 8 hari kemudian, semua pintu tertutup rapat-rapat, nampaklah Yesus di tengah-tengah kamar itu. Langsung dia bicara sama Thomas. Thomas, sekarang kamu sudah melihat aku, saya sudah di depan matamu. Thomas percaya, ya Tuhan, aku percaya. Yesus berkata lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat aku tapi percaya. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin, ya. Saya injil orang di depan mata, percaya. Kirim ayat Messenger WA, percaya. Karena firman Tuhan itu pribadi Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Jadi saya kirim ayat firman Tuhan ini, ya, khususnya hari ini, ya. Kemudian di ayat status Facebook, ya,
Yohanes 17 ayat yang ke-21. Ya, demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam nama aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang dalam Engkau. Nah, firman Tuhan ini berkaitan dengan Yohanes 17 ayat yang ke-7. Ya, jikalau kita hidup di dalam firman, firman hidup di dalam kita, mintalah apa saja Tuhan kasih. Jadi firman itu sudah ada di dalam kita. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-7, demikian Yohanes 17 ayat ke-21. Jadi kita hidup di dalam firman. Nah, kalau kita hidup di dalam firman, kita udah menyatu. Karena Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Ya, dia menerangi kita semua. Ya. Jadi saya kembali lagi di Amsal 10 ayat yang ke-2 sampai hingga yang ke-7 ya. Di ayat yang ke-2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, jadi kebenaran menyelamatkan orang dari maut, Bapak Ibu. Ya. Kebenaran firman Tuhan. Jadi selamatlah kita kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak selamat itu, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah ayat yang kedua ini sudah jelas. Ya, kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran itu. Ya, Bapak Saudara-saudara. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolak. Jadi keinginan orang fasik ditolak. Ya. Karena bebal itu. Ya, Bapak Saudara-saudara. Ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi orang benar itu tidak sampai menderita dari kebenaran. Ya, karena dia benar. Ya, dikasih makan, ya, dikasih pekerjaan, diberkati. Ya, ini sudah jelas Bapak Ibu. Ya. Kemudian di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi tangan yang rajin ya menjadikan kaya. Kalau orang malas miskin. Ya, jadi kita harus rajin juga bekerja. Ya. Rajin juga melayani Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya bagi hamba Tuhan saya sangat bersyukur ya Bapak Ibu Saudara atas cinta kasih Tuhan terhadap saya secara penuh. Itulah yang saya bangga punya Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi saya. Ya, saya diselamatkan ya, dengan cuma Tuhan. Ibu saudara-saudara, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Ya, khususnya pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Kemudian di ayat yang kelima, siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidak tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, jadi kita jangan tidur, kita harus bekerja. Ya, supaya musim panas, musim ya hujan itu kita ada bekal. Ya. Ini pengajaran yang luar biasa ya Bapak Saudara. Ya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas berakal budi ya. Jadi orang berakal budi itu di musim panas dia bekerja, menabung, itu luar biasa. Ya. Siapa yang tidur pada waktu panen membuat malu. Jadi kalau orang bekerja kalau dia tidur malu itu Bapak Ibu. Ya. Jadi harus rajin kerja. Malas membuatnya malu, miskin ya. Tidak dipercaya, dihukum dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi berkat sudah ada di kepala orang benar. Yang suka doa, yang suka firman, yang suka rajin gereja, yang suka rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lahir baru, ya. Itu berkat melimpah. Ya, sama seperti 2 ikan 5 roti, Tuhan yang berkati kasih makan 5.000 orang, sisa 12 makan. Itu luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian di ayat yang ke-7, ya ayat yang terakhir ya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya. Jadi kenangan kepada orang benar itu wah
sangat berkat itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang kasih hadiah ya, dari orang yang benar, itu kenangan berkat itu. Kirim oleh-oleh ya. Kasih sangat perlu sekali itu. Iman perbuatan, iman pengharapan dan kasih. Yang paling utama adalah kasih. Itu juga tertulis di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 Saudara. Jadi kasih itu paling utama Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian lanjutnya, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya. Kalau nama orang fasik menjadi busuk sesuai perbuatannya, dicerita di mana-mana. Ya. Nama orang fasik menjadi busuk contohnya kikir pelit, ya, iri orang, ya, nipu sana nipu sini, busuk namanya itu. Ya, tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Saya tutup dengan firman Tuhan pada hari ini ya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.